kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua dipimpin doanya. Ista'id Tazimus salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Jadi pada pertemuan kita hari ini ya, dalam agenda P5 P2FA ya, yaitu penguatan proyek belajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, di kelas 11 ini ya, kalian akan belajar tentang tema suara demokrasi. Ya. Nah, namun sebelumnya, sebelum kita mulai nih, kita bahas apa itu demokrasi, bagaimana implementasi demokrasi di Indonesia dan di sekolah kita, supaya kalian lebih semangat, kita explaining dulu, oke? Nah, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernaga kritis. Oke, terima kasih ya. Baik anak-anak ibu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar tentang suara demokrasi. Namun sebelum membahas tentang demokrasi, ibu perlu menyampaikan ya. Nah, apa sih yang akan kalian dapatkan ya? Atau karakter apa yang kalian dapatkan setelah nanti kalian belajar tentang demokrasi? Nah, dalam profil pelajar Pancasila ya, adapun yang berkaitan dengan suara demokrasi itu ya, yang pertama itu ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga berakhlak mulia. Ya. Nah, yang kedua ada dimensi yaitu gotong royong. Nah, yang pertama tadi yang ada kaitannya dengan dimensi beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia itu apa? Ya. Nah, dengan kalian nanti belajar demokrasi di lingkungan sekolah, ya, itu menunjukkan salah satu akhlak yang baik, ya. Kalian mengikuti pemilihan, ya, menggunakan hak suara kalian, ya, itu merupakan salah satu contoh akhlak yang baik, ya. Nah, yang kedua ada dimensi gotong royong, ya. Nah, pada dimensi ini yang namanya gotong royong itu apa? Apa coba? Apa? Kerja sama. Ya. Nah, jadi dalam proses demokrasi nanti yang akan kita jalani ada yang namanya kerja sama. Ya. Jadi nggak bisa nih tim ini, tim A dengan tim B, ya, saling tidak bekerja sama, tidak bisa. Ya. Yang bagian apa? Bagian panitia dengan peserta, ya. Nah, itu butuh kerja sama. Nah, gitu ya. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya ya, demokrasi yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi intinya adalah dalam profil pelajar Pancasila ini, nilai yang kalian dapatkan itu satu, kalian beriman dan berakhlak mulia, dan yang kedua adalah
punya yang namanya profil pelajar rahmatan lil Amin. ya. Nah, kalian tahu nggak kalau kita belajar demokrasi, nilai apa sih yang kalian dapatkan sebagai implementasi dari sikap pelajar rahmatan lil alamin? Nah, anak-anak ibu, kira-kiranya apa nilai yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mempelajari demokrasi di sekolah kita ini? Coba, ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, silahkan Habib. Jadi nilai yang dapat kita ambil dalam demokrasi dalam belajar sekolah ini yang pertama ada musyawarah. Ya, musyawarah. Karena di dalam demokrasi tersebut kita membutuhkan orang lain dalam melakukan suatu demokrasi, maka dari itu terdapat nilai musyawarah. Dan nilai musyawarah ini kita dapati karena adanya kerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan keputusan yang benar atau keputusan yang kita sepakati. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu buat Habib. Nah, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Habib tadi, bahwasanya dalam demokrasi kita akan belajar tentang musyawarah. Selain itu, selain bermusyawarah, kita akan juga mendapatkan nilai yang namanya nilai muwatanah atau kewarganegaraan. Apa itu muwatanah? Ya, muwatanah itu adalah rasa atau sikap ya, nah, cinta kepada tanah air, kepada bangsa. Apa hubungannya dengan sekolah? Sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah negara yang kecil. Ya. Jadi kalau kalian melaksanakan demokrasi di sekolah, maka kalian juga memiliki rasa cinta terhadap sekolah kalian. Paham itu nak? Nah, untuk memahami apa itu demokrasi, silakan kalian simak tayangan berikut ini ya. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Nah, setelah kalian tadi mengamati tayangan tentang demokrasi, nah kalian sudah dapat menyimpulkan apa sih artinya demokrasi. Coba anak-anak ibu siapa yang bisa menjawab atau menyimpulkan demokrasi itu apa sih? Oke, silakan Siti. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, jadi kalau di sekolah itu pemerintahannya kayak gimana? Pemerintahan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Untuk siswa. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu mau nanya, bagaimana sih implementasi demokrasi ini yang bisa dilakukan di sekolah kita? Coba ada yang bisa jawab? Bu, Ya, Haji. seperti pemilihan ketua OSIM, Ya, pemilihan ketua kelas, ah, dan Ada lagi? lainnya. dan lain-lain. Oke, ya. Jadi betul ya. Jadi implementasi demokrasi di sekolah kita, ya, di madrasah kita ini dapat kita lakukan dalam bentuk pemilihan ketua OSIS, kemudian pemilihan ketua kelas, kemudian pemilihan pembina kegiatan ekstrakurikuler ya, dan banyak sekali bentuknya. Ya, segala sesuatu yang melibatkan ya kerjasama. Ya,
Oke. Baik ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita hanya membahas dulu tentang apa itu demokrasi, tujuan demokrasi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan aksi. Rencana apa yang akan kita lakukan di sekolah ya. Baik anak ibu, pada pertemuan kali ini sebelum kita akhiri ya, ibu akan menyampaikan agenda untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok ya, yang masing-masing mempunyai peran tertentu ya. Kita akan menentukan satu tema dalam suara demokrasi ini ya, apa yang akan kita lakukan. Jadi masing-masing kelompok nanti mempunyai perannya masing-masing. Apakah kalian menjadi calon ya, menjadi tim sukses ya. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Paham anak ibu? Paham. Baiklah, kalau sudah paham, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada siang ini, kita awali dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah ya Allah, tambahna ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Nah, untuk agenda kita pada siang hari ini di pertemuan kedua yaitu kontekstualisasi ya. Pada pertemuan pertama kan kita sudah membahas tentang apa itu demokrasi ya. Nah, kita sudah bagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok paslon ya. Yang kedua kelompok sebagai anggota KPU, dan yang ketiga sebagai apa? Tim kampanye, ya kan? Tim sukses. Oke, ya. Nah, jadi kita akan mengadakan simulasi tentang pemilihan kepala desa. Ya. Nah, tapi sebelum kita memulai kegiatan kita, kita untuk menambah semangat kita akan melakukan ya. Oke. Bisa kita mulai? Ya. 11 ada. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Kita ya akan membuat agenda ya, masing-masing kelompok akan mencatat dan mencari informasi tentang tugas yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, misalnya pasangan calon ya, tugas kamu apa? Silakan nanti dicari kemudian dicatat ya. Kemudian yang ini sebagai anggota KPU ya, yang membuat kebijakan. Nah, silakan dicari informasi tentang KPU, kemudian ya, peraturan apa saja yang boleh dilaksanakan di dalam pemilu dan yang tidak dibolehkan di dalam kegiatan pemilu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tim kampanye atau tim sukses ya. Sama tugasnya adalah mencatat dan mencari informasi ya. Nah, kemudian nanti
semua, tiap-tiap kelompok untuk mulai mencari informasi. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Ya. Silakan boleh menggunakan internet ya. Ya. Boleh menggunakan HP ataupun laptop. Setelah itu nanti ada petugas yang bertugas untuk mencatat hasilnya. Paham? Paham. Oke, ibu kasih waktu selama 15 menit. Cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Isi-isinya. Nanti dijamin informasi yang lainnya. Ini paslonnya cuma satu. Nanti buat satu lagi isi-isi untuk paslon yang kedua. Setelah itu kalian pelajari isinya apa. Kemudian salah satu dari anggota kelompok mempresentasikan. Bisa? Ya. Jadi tugas kalian di sini adalah membuat apa? Laporan. Hah? Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Oke, apa saja peraturan yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi nanti pilih salah satu anggotanya untuk mempresentasikan peraturan. Bisa ya? Bisa. Yang ketiga ada kelompok kelompok yang nanti paling rame nih ya bisa ya. Karena akan mendukung salah satu pasangan calon. Apa tugas kalian? Membuat suksesnya pemilu. Ya, jadi silakan nanti dicatat ya. Satu orang untuk maju ke depan dan mempresentasikan. Siap? Ya. Baiklah, kami dari pihak KPU akan memberitahu apa saja syarat-syarat yang akan dipenuhi oleh calon yang akan mendaftarkan diri sebagai kepala desa. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang keempat, berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Ketika ingin mendaftar ke KPU, calon harus membawa yang pertama fotokopi KTP, yang kedua pas foto berukuran 3x4 2 lembar, yang ketiga fotokopi KK, dan yang keempat lembar pendaftaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah kalian dengar sama-sama dari kelompok KPU tentang persyaratan yang diajukan untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa. Nah, sekarang kita akan dengar sama-sama bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh kelompok pasangan kandidat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kandidat sudah memutuskan siapa yang akan menjadi paslon kepala desa keempat. Calon kepala desa nomor 1 atas nama M. Faris Islami dan calon kepala desa nomor 2 atas nama Rafli Ananta Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana visi-visi yang akan disampaikan oleh pasangan dari masing-masing calon. Gimana kelompok 1 sudah siap? Siap. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Faris Islami, calon kepala desa nomor 1. Saya akan menyampaikan visi-visi saya. Pertama, visi saya adalah untuk membuat masyarakat desa Pulau 4 menjadi makmur dan sejahtera. Misi saya adalah membuat aparatur desa Pulau 4 anti korupsi. Yang kedua, membuat masyarakat sekitarnya menjadi makmur dan sejahtera. Dan ketiga, membuat aparatur desa adil dan bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafianata Agus sebagai paslon nomor 2 ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah memajukan desa Pulau 4 dan memberantas korupsi desa. Visi saya adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur desa yang berkualitas. Melaksanakan distribusi pembangunan desa secara merata dan berkelanjutan. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Dan meningkatkan peran aktif pemuda dalam kegiatan perekonomian. Demikian visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.